Banyak para sesepuh di negeri ini yang sangat khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun merugikan ataupun menindas bahkan mendolimi rakyat ini. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air tetap perlu waspada dan hati-hati agar tidak gampang terhasut dan terpengaruh oleh upaya provokasi dan agitasi yang terus digelurakan oleh para penulan ex-HTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, secara administratif Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada tanggal 19 Juli tahun 2017 sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Gugatan mereka ke PT Tun pun telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim. Seperti dilansir bbc.com tanggal 7 Mei tahun 2018, dengan tegas Majelis Hakim PT Tun menyatakan tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Perpu Ormas nomor 7 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang digunakan untuk membubarkan HTI. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan maksud pemerintah adalah untuk menyederhanakan sanksi, khususnya kepada ormas agar sanksinya efektif, yaitu bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, karena merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia. HTI disebut Majelis Hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah lewat berbagai rekaman. Salah satunya adalah ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada bulan Maret tahun 2016 yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat. Ya, meski telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang, bukan berarti ideologi khilafah yang mereka usung telah mati. Para penulan ex-HTI dan simpatisannya diduga kuat masih terus melakukan gerilya politik dengan menjadi penumpang gelap pada berbagai peristiwa dan momen yang menarik perhatian publik atau masyarakat luas. Lihat saja ulah mereka ketika proses persidangan terhadap Sugiknur dan Bambang Trimulyono yang divonis 6 tahun penjara terkait dengan unggahan videonya yang memuat konten praktek mubalah atas dugaan ijazah Presiden Jokowi palsu. Mereka terus berteriak lantang dan terus memblow up secara masif kalau Presiden Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Demikian juga ketika Presiden Jokowi secara terang-terangan menyatakan akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara, tidak melanggar konstitusi dan tidak akan mengotori demokrasi. Tak lupa seorang ex-penulan HTI yang kerap disapa atau disebut dengan Ustadz Irwan Saifullah ikut nimbrung dan membonceng pernyataan ex-wakil Menteri Hukum dan HAM pada era SBY, Denny Indrayana, yang menghembuskan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk diimpeachment. Nah, oleh karena itu kita mendapati negeri kita seandainya Pak Jokowi ini betul-betul sangat adil dan jujur di negeri kita ini sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang, wahai rakyatku ya, 11.000 triliun yang ada di kantong saya sekarang juga akan saya keluarkan. Ya Allah, mantap tidak saudara? Mantap ya. Demikian juga saudara sekalian, ya 349 triliun akan saya kejar dan seluruh yang terduga melakukan korupsi dan money laundering maka akan saya ambil semuanya hartanya. Subhanallah. Apalagi beberapa catatan data yang saya lihat di beberapa pengamat, salah satunya adalah Ustadz Muhammad Ishak, dia mengatakan Pak Jokowi ini berjanji untuk membuka lahan pertanian itu 1 juta hektar. Ya, dan sekarang diperkirakan bahwa jumlah impor sampai Desember 2023 dibutuhkan sekitar 2 juta ton.
Nah, kalau dibuka 1 juta hektar itu ternyata menghasilkan 5 juta ton. Berarti bisa surplus 3 juta ton dan tidak perlu impor lagi. Biayanya berapa kata beliau? Ternyata biayanya kurang lebih adalah antara 15 sampai 20 triliun. Kalau 5 juta ton kali 8.000 saja yang paling murah, maka hasilnya adalah 40 triliun. Berarti kita ini untung 20 triliun. Subhanallah. Ini kalau Pak Jokowi cawe-cawe dan dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, maka negara ini akan adil dan makmur. Sebaliknya, kita bisa melihat keadaan sekarang, banyak para pemimpin nasional, banyak para sesepuh di negeri ini yang sangat khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun merugikan ataupun menindas bahkan mendolimi rakyat ini. Ya, bagaimana ketika ya Bapak mantan presiden kita SBY mengatakan kalau Pak Muldoko ini melakukan pencopetan, ya Demokrat atau juga perpanjangan, kalau kita lihat masa dari KPK ini sangat memungkinkan akan terjadi potensi chaos. Demikian juga Pak JK mengatakan kalau Pilpres ini mundur akan terjadi potensi chaos, ya. Dan yang lebih menarik, kali ini juga hadir ya Bang Refli Harun, ya. Dia juga membuat polling ini Bang Ahmad, ya. Dengan cuitan dari Bang Denny Indrayana, dia membuat polling, saya lihat ketika 3.000, ya. Apakah Anda setuju dengan usulan Denny Indrayana ya agar DPR melakukan melakukan ya impeachment yang kemudian bisa melahirkan pemakzulan? Ternyata polling dari Bang Refli Harun ini 95% mendukung Denny Indrayana, 5% yang dia tidak setuju. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga rakyat ini merasakan bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa dia ini membela atau menguntungkan oligarki dibanding rakyat. Cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa ada proyek-proyek besar yang akan menguntungkan para pejabat dan oligarki yang akan dibela oleh Pak Jokowi. Demikian juga cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi ketakutan yang sangat besar bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat ini kelak dia takut untuk diadili oleh presiden berikutnya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, begitulah gerilya politik yang diduga bakal terus dilakukan oleh ex-penulan HTI dalam mengglorifikasi ideologi khilafah dengan terus menjadi penumpang gelap dalam setiap momen dan peristiwa yang menjadi perhatian publik. Para petinggi ex-HTI dan simpatisannya berusaha terus mencari ruang dan panggung untuk menggelorakan sistem khilafah yang mereka nilai sangat tepat untuk menggantikan ideologi Pancasila. Sejumlah platform media sosial pun mereka coba untuk dijadikan sebagai media propaganda untuk menghidupkan kembali sistem khilafah meski secara administratif telah dibubarkan, bahkan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negeri ini. Semangat perlawanan pun terus dilakukan untuk menyerang, mendowngrade, dan mendelegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang dianggap sebagai rezim zalim yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Mungkin rasa dendam dan sakit hati kepada Presiden Jokowi tampaknya sudah mencapai puncak ubun-ubun dan titik kulminasi kebencian, sehingga mereka terus berikhtiar membangun jaringan bersama barisan dan kelompok sakit hati yang sama-sama memiliki semangat dendam yang sama terhadap Presiden Jokowi. Dalam situasi demikian, kita semua, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, tetap perlu waspada dan hati-hati agar tidak gampang terhasut dan terpengaruh oleh upaya provokasi dan agitasi yang terus digelurakan oleh para penulan ex-HTI dan simpatisannya melalui berbagai platform media sosial. Jangan sampai nilai-nilai kerukunan, kedamaian, dan keutuhan kita sebagai bangsa yang majemuk dan syarat dengan kebinekaan
yang berbasis pada 4 pilar NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa, oleh para founding fathers, dirongrong dan dirusak oleh kelompok-kelompok radikal yang terus melakukan gerilya melalui gerakan bawah tanah, melakukan indoktrinasi ideologi khilafah yang mengancam kedaulatan bangsa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.